Assalamualaikum Pak Anam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony. bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah baik, Pak Tony. Pak Tony juga Keluarga sehat, juga nggih? sehat? Alhamdulillah sehat semua, Pak Tony. Ya, terima kasih. Dina sudah meluangkan waktunya. Nanti mungkin Ya, Pak. waktu sebentar 10 atau 15 menit kita ngobrol-ngobrol santai. Nggih, siap, Pak. Maaf Pak Anam, ini apa nih yang ingin jenengan utarakan atau yang ingin jenengan obrolin pada saat kesempatan yang longgar ini? Iya, Pak Tony. Jadi saya ingin ngobrol tentang kesibukan saya sebagai CGP nih, Pak Tony. Jadi saat ini saya sedang dalam masa pendidikan guru penggerak itu, Pak Tony. Ya, itu Jadi bergerak. kesibukan saya dalam CGP ini cukup padat, cukup banyak sekali, dan juga tugas-tugas itu tidak sedikit. Kemudian juga dengan tugas-tugas saya di sekolah sebagai guru ini juga saya tidak ingin itu terbengkalai. Jadi saya ingin bagaimana agar semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik, Pak. Ya, ya. Oh, berarti gini Pak, jenengan sekarang menghadapi tugas CGP ini dan tugas di sekolah, Iya, sehingga Pak. semakin bertambah pekerjaan gitu Pak ya, sehingga pekerjaannya bertambah banyak, dan sehingga dari pekerjaan yang bertambah banyak itu jenengan menginginkan bagaimana semua dapat terlaksana dengan baik itu Pak ya. Iya, betul, Pak. Nah, nah kira-kira apa nih yang jenengan ingin dapatkan dari obrolan kita nanti, tujuannya itu apa? Iya. Jadi saya ingin itu saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya ya sebagai CGP, tugas-tugas yang ada di LMS itu dengan baik, Pak. Oh, baiklah Pak Anam, terus apalagi yang jenengan inginkan dari obrolan kita nanti selain itu? Iya. Selain itu, saya juga ingin agar bagaimana tugas utama saya sebagai guru yang mengajar di kelas itu juga bisa terlaksana dengan baik juga, Pak. Baiklah, kalau boleh saya tahu seperti apa jenengan bisa menyelesaikan tugas LMS dengan baik, yang jenengan kehendaki itu seperti apa? Eh, Begini Pak Tony, jadi saya ingin saya bisa mengerjakan tugas-tugas di LMS itu tepat waktu, alias tidak terlambat ya. Karena Ya, kalau sudah terlambat melewati due date itu nanti akan merah nanti di sana Pak, sudah terlock gitu. Nah, terkunci Pak, terkunci iya, Pak. iya. Jadi saya ingin bisa mengerjakan itu tepat waktu dan kalau bisa ya lebih awal dan di samping itu Ya, juga saya tidak ingin ada tugas-tugas itu yang terlewat gitu Pak. iya, iya, semuanya terpenuhi semua Pak ya. Betul ya gitu Pak. Nah, selama ini Pak, yang Pak Anam lakukan biar tidak terlambat dalam mengerjakan ataupun mengirim tugas tepat waktu dan juga tidak ada tugas yang terlewat itu gimana caranya Pak selama ini? Iya Pak. Jadi biasanya saya membuat jadwal Pak di dalam mengerjakan. Saya juga menulis kira-kira mana yang harus saya lakukan lebih dulu dan kapan itu harus dilakukan gitu Pak. Oh, bagus berarti Pak. Itu sudah cara yang bagus. Terus apa yang jenengan peroleh ketika menyusun jadwal dan juga due ataupun pelaksanaannya itu apa yang jenengan peroleh? Iya. Yang saya peroleh yaitu saya menjadi tidak terlambat di dalam mengirim tugas-tugas LMS dan juga tidak ada tugas-tugas itu yang terlewatkan Pak. Semuanya terlaksana gitu Pak ya. Iya Nah, Pak. sekarang yang jenengan masuk tugas utama Pak, tugas utama ngajar juga terlaksana dengan baik. Itu baiknya seperti apa Pak? Iya Pak. Jadi saya ingin saya bisa mengajar itu sesuai dengan capaian ataupun tujuan pembelajarannya Pak. Itu selama ini yang jenengan lakukan agar semuanya tercapai semuanya dengan capaian dan tujuan pembelajaran. Selama ini yang jenengan lakukan itu apa? Iya Pak. Jadi agar
capaian atau tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai semuanya, selama ini saya berusaha untuk menyusun rencana pembelajarannya, Pak. Jadi saya menyusun istilahnya itu RPP-nya, Pak. RPP Jadi buat ya, RPP. RPP-nya, iya. Baik, lalu apalagi yang jenengan lakukan selain membuat RPP untuk mencapai capaian, terpenuhi capaiannya itu, Pak? Ya, selain saya membuat RPP agar lebih fokus dan lebih menarik, saya juga menyiapkan untuk media pembelajarannya, Pak. Terus setelah jenengan membuat RPP, menyiapkan media pembelajarannya, sampai saat ini hasilnya bagaimana, Pak, hasilnya? Kira-kira Ya, hasilnya bagaimana? saya sebenarnya merasa puas, Pak. Jadi bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi capaian dan tujuan pembelajaran itu bisa saya capai dengan memuaskan, Pak. Oh ya, ini maaf ini Pak, ini kelihatannya waktunya sudah mulai mendekati habis. Terus yang ingin saya tanyakan, apa yang jenengan peroleh mulai dari obrolan awal tadi sampai saat ini, yang jenengan peroleh dari obrolan kita itu apa, Pak? Iya, Pak. Jadi di sini saya akan membuat atau mempakat jadwal, Pak, ya untuk tugas-tugas saya di LMS, Pak. Saya pasang jadwalnya gitu, Pak. Ada lagi mungkin selain mempakat jadwal? Saya juga akan eh, menyiapkan RPP dengan rinci dan lengkap dengan media pembelajarannya, Pak. Hmm. Tapi komitmen apa yang akan jenengan lakukan supaya rencana yang sudah dipakat tadi itu berjalan dengan baik? Ya, jadi setiap akhir pekan ini saya akan menyusun jadwal, ya. Kemudian menuliskan apa yang harus saya kerjakan, dan awal pembelajaran saya akan siapkan RPP lebih lengkap lagi, Pak. Itu, Pak. Terus selain itu, Pak, adakah atau siapa yang bisa membantu jenengan dalam melakukan komitmen itu, Pak? Ya, dalam melakukan komitmen ini tentunya memang saya membutuhkan rekan, Pak. Jadi teman sejawat atau teman-teman dalam CGP, Nah, di dalam kita buat grup supaya nanti kita bisa untuk saling mengingatkan, barangkali ada yang mengingatkan lupa. tugas-tugas itu, Pak, ya. Ya, Iya, jadi tugas-tugas. selain saya secara pribadi saya mempakat jadwal, menyusun jadwal saya apa yang harus saya kerjakan, saya juga menjalin komunikasi dengan teman sesama CGP untuk kita saling mengingatkan gitu, Pak. Mengingatkan Iya, batas-batas auditnya itu ya, ya tugas-tugas dari iya, Pak. LMS mesti. Nah, Nggih, Pak. nah terima kasih Pak Anam ya, waktunya kelihatannya sudah habis. Sama-sama, Pak Tony. Sebelumnya, Saya juga sebelumnya terima kasih, Pak. ya, Saya sekarang ya, rasanya menjadi lebih lega, Pak. ya, 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 terima kasih. Sama-sama. Sampai Iya, Pak. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Tony, siap kita mulai? Ya, siap. Baik. Assalamualaikum, Pak Tony. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, semuanya juga baik. Alhamdulillah, Pak Anam juga baik ya. Alhamdulillah baik. Sehat semua ya, Pak Tony. Ya, 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 ya. Terima kasih, Pak Tony, sudah meluangkan waktunya. Kita ingin untuk sekedar lakukan obrolan, kita coaching sebentar, Pak Tony. Mungkin sekitar Ya, 10 atau 15 menit begitu ya, Pak Tony. ya, ya, ya. Ya, Pak, terima kasih Iya. sebelumnya. Baik, Pak. Eh, Kira-kira apa nih yang ingin kita obrolkan, Pak Tony? Ini Pak Anam, pada kesempatan ini saya mau cerita ini. Ya, Ini monggo. ceritanya. Ya, Mulai silakan. dari yang terkait dengan kegiatan di sekolah. Mulai dari awal semester kemarin, itu kan telah disepakati melalui rapat untuk mengadakan kegiatan sholat duha berjamaah. Dan waktunya dilaksanakan itu pagi hari.
Ya di situ saya ditunjuk sebagai istilahnya koordinatornya. Iya. Sehingga dari situ saya itu setiap hari harus berangkat pagi karena sholat duha itu dilaksanakan sebelum jam pembelajaran. Padahal jam pembelajaran dimulai jam 7, berarti sholat duhanya kan dimulai sebelum jam 7. Sehingga saya harus datang lebih awal sekitar setengah 7 untuk mengkondisikan anak-anak termasuk persiapan dan sebagainya. Padahal di situ jumlah anaknya sekitar seratusan, 100 anak. Padahal saya sendiri harus mengkondisikan anak itu. Maka dari itu ya akhirnya apa yang terjadi? Karena saya sendiri, saya untuk mengkondisikan anak itu akhirnya pada pelaksanaan sholat duha itu ya terlaksana, namun yaitu kurang tertib, ya asal-asalan, yang penting terlaksana gitu aja. Akhirnya sholatnya tidak tertib dan tidak khusyuk. Dan terus akhirnya saya berpikir bagaimana ya caranya program sholat duha di pagi hari itu dapat terlaksana dengan tertib dan khusyuk sehingga anak itu bisa diatur dengan baik gitu Pak. Iya ya, gitu ya Pak. Iya Jadi iya iya. ini berarti jenengan sekarang itu menghadapi masalah tentang kegiatan di sekolah yaitu sholat duha Sholat berjamaah duha. itu ya Pak ya, Ya. yang diadakan setiap hari sebelum pelajaran dimulai. Nah, bagaimana agar kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan tertib Pak? Betul begitu Pak yang Pak Tony Iya, inginkan gitu. ya, yang saya inginkan Iya, seperti itu. Bagaimana selain terlaksana dengan iya. tertib dan baik. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang ingin kita dapatkan dari obrolan kita ini Pak? Jadi nih Pak, saya mengharap melalui obrolan ini dapat membantu saya ya, menemukan solusi bagaimana program sholat jamaah duha yang dilaksanakan di pagi hari dapat terlaksana itu dengan tertib, dengan khusyuk. Karena saya mengharap dengan sholat yang tertib dan khusyuk akan menjadikan pembiasaan, kegiatan pembiasaan anak tidak hanya di sekolah, bisa dipraktekkan pembiasaan ini di rumah gitu loh. Saya Oh, mengharap seperti itu. iya, iya, iya. Baik Pak Tony. Ya, Kalau boleh minta gambaran nih tentang kegiatan sholat berjamaah yang sudah berjalan ya sampai saat ini, itu jika dihubungkan dengan harapan panjenengan dengan keberhasilan kegiatan ini, kalau kita umpamanya saya buat skala keberhasilan itu angka 1 sampai dengan 10, itu kira-kira di mana posisi sekarang dalam pencapaian tujuannya Pak Tony itu? seperti yang saya sampaikan tadi, pelaksanaan sholat duha itu terlaksana. Namun keadaannya begitu, tidak tertib dan tidak khusyuk. Kalau saya boleh katakan posisi dari tingkat keberhasilan dengan saya kaitkan dengan keadaan saat ini, pelaksanaan sholat duha saat ini ya di posisi antara 5 dan 6 lah. Tuh. Oh, begitu ya Pak Tony. Nah, Ya, kalau ngomong harapan dan tujuan Pak Tony terhadap keberhasilan kegiatan ini, kira-kira di posisi angka berapa kegiatan itu bisa dikatakan sesuai dengan harapan Pak Tony? kalau masalah kesempurnaan itu mestinya di angka 10, namun kesempurnaan itu yang jelas butuh waktu, tidak bisa langsung begitu saja. Namun dari kegiatan ini saya sebenarnya tidak terlalu mengharap sempurna itu tidak. Pokoknya saya mengharap ada peningkatan di level 8 lah, saya mengharap seperti itu. Di level 8 itu saya kira sudah cukup bagus lah. Gitu. Iya. Iya Pak Tony. Ini boleh saya tahu tindakan atau langkah atau mungkin rencana seperti apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kegiatan tersebut supaya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Tony? Begini Pak Anam, saya itu mempunyai keinginan dapat melakukan kegiatan ini agar dapat berjalan dengan baik, dengan tertib. Namun untuk mewujudkan itu kan saya membutuhkan teman dalam upaya pengkondisian anak di pagi hari. Karena jumlah anak yang 100 itu kalau saya mengkondisikan nggak ada bisa. Sehingga untuk pengkondisian anak pada saat sholat itu saya membutuhkan teman agar terlaksananya sholat duha itu dengan
baik dan tertib. Yang intinya pada butuh teman lah. Gitu. Gitu ya. Nah, Pak Tony, kemudian langkah apa yang akan Pak Tony segera lakukan untuk mewujudkan rencana Pak Tony itu? Begini Pak Anam, saya itu mempunyai rencana atau sesuatu yang tindakan yang akan saya lakukan yang segera mungkin itu koordinasi. Koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah yang sebagai pengambil kebijakan. Di situ saya memohon untuk dibuatkan jadwal piket yang tujuannya untuk menemani atau piket dari Bapak Ibu guru tentunya yang dapat menemani saya dalam upaya pengkondisian anak sebelum melaksanakan sholat duha di pagi hari itu. Maaf Pak Tony, kira-kira waktunya kapan Pak Tony akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah itu? Mestinya ya secepat mungkin, namun semuanya melihat situasi, mempertimbangkan situasi dan kondisi dan juga waktu longgar Bapak Kepala Sekolah, sehingga insya Allah dalam minggu ini kalau nanti waktu longgar ada waktu longgar dari Bapak Kepala Sekolah, saya segera menghadap untuk berkoordinasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan sholat duha. Iya. Setelah Pak Tony bertemu dengan kepala sekolah, apa rencana yang akan Pak Tony sampaikan terkait dengan kegiatan sholat duha berjamaah itu, Pak? Itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi setelah saya nanti bertemu dengan kepala sekolah, saya akan menyampaikan kegiatan sholat duha saat ini yang terlaksana kondisinya seperti apa. Terus setelah itu saya mengharap sekali kepada Bapak Sekolah untuk membuat jadwal. Untuk membuat jadwal piket lah. Nanti dari teman-teman guru atau dari mungkin dari semua warga sekolah nanti dilibatkan juga untuk membuat jadwal piket yang tujuannya nanti untuk membantu saya di pagi hari itu untuk mengondisikan anak-anak sehingga dalam melaksanakan sholat duha di pagi hari itu agar lebih tertib tentunya. Ini. Uh, Maaf Pak Tony, Ya. seandainya jadwal piket guru itu sudah terbentuk dan juga sudah disosialisasikan kepada semua warga sekolah, langkah apa yang akan Pak Tony lakukan dengan guru piket itu, Pak? Yang jelas kami akan membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik dan berbagi tugas dalam upaya pengkondisian anak dalam kegiatan sholat duha tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan kita semua mestinya seperti itu. Iya. Menurut Pak Tony nih, siapa saja yang kira-kira dapat membantu terlaksananya program kegiatan sholat duha itu agar bisa berjalan dengan baik dan tertib, Pak? Adapun yang terlibat dalam atau yang bisa dilibatkan dalam kegiatan ini yang diharapkan nanti semuanya warga sekolah sebenarnya terlibat, terutama kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan dan juga dari segi pengawasan dan juga ada lagi selain kepala sekolah juga rekan-rekan guru dan juga warga sekolah yang lain, mungkin orang tua ataupun dari siswa sendiri, semuanya membangun kolaborasi yang baik demi terlaksananya sholat duha dengan tertib sesuai dengan harapan kita semua. Iya, Pak. Kemudian upaya apa yang akan Pak Tony lakukan untuk menjaga agar supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan istiqomah dan sesuai harapan, Pak? Membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik antara semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, teman-teman dari guru, wali murid, dan juga siswanya sendiri. Itu membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik dan juga bersifat reflektif dan terbuka. Dalam arti selalu mengevaluasi diri kita atau mengevaluasi terhadap kegiatan itu mungkin melalui rapat dan sebagainya, melalui rapat dulu yang diadakan mungkin tiap hari Senin sekali, tiap hari Senin, dan juga mungkin membuka diri terhadap saran ataupun kritik masukan yang sifatnya membangun demi kelancaran kegiatan program sholat duha di pagi hari. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Maaf Pak Tony, kayaknya semakin asik nih kita ngobrol dan nggak terasa Ya, kita sudah di terasa ya. penghujung waktu ya Pak Tony.
Ya. Namun sebelumnya Pak Tony, saya ingin menanyakan kira-kira bagaimana perasaan Pak Tony setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, Pak? Ya banyak sekali dalam terutama pada diri saya, yaitu yang jelas beban ini semakin plong, rasanya plong di hati ini dan juga semakin menguatkan diri saya dalam menghadapi masalah dan semakin jernih untuk berpikir untuk melangkah menghadapi masalah ini dan menemukan solusi dan melaksanakan dari solusi tadi untuk agar lebih lebih apa ya lebih bisa mengatasi masalah itu agar muncul keberanian lah gitu. Iya, iya, iya. Baik Pak Tony, terima kasih banyak Pak Tony yang sudah melonggarkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol. Saya kira cukup Pak Tony, kita bisa ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa Pak Tony. Assalamualaikum.